Saya baru istirahat makan siang tadi, terus tiba-tiba ada saya tertarik dengan komennya temen, salah satu teman kita di Paramudita Community, makanya saya buat video ini. Jadi semoga berguna ya. Semoga yang saya bagikan ini trik-triknya instalasi DFT ya. Jadi semoga berguna untuk teman-teman semua ya. Video ini dipersembahkan oleh paramudita.com. Berhidroponik menjadi semakin mudah. Lumayan Mas, ini sesuai anjuran Mas Andrew. Okay. Saya yang kemarin itu yang penting hidup dulu, ya, terus ini dulu. Nah itu saya terapkan. Betul. Sesuai Mas. Bisa yang hasilnya membaik ya Mas? Kalau yang pertama sangat membaik, terus yang ini karena di Batam saat ini nggak ada simat sama sekali. Oh iya. Hujan terus Mas. Oh iya. Hujan terus. Oh. Hujan terus. tapi tanaman bagus, karena kemarin waktu saya kebingungan di nutrisi. Ya. Kan untuk nutrisi yang Paramudita saya belum menjangkau karena jarak kan. Ya. Yang kemarin Mas Andrew suruh menghubungi Mas yang di Lampung sama di Medan. Ya. Insya Allah nanti setelah ini saya akan berpesan sama dia. Oke. Cuman intinya flowchart yang Mas Andrew sarankan ke saya laksanakan, walaupun simatnya sangat sedikit sekali. Hasilnya menurut saya sih ini udah lumayan lah, walaupun ada yang kutilang. Oh ya namanya kutilang, pokoknya yang penting kan dibenahi nganu Mas, apa namanya, kutilang itu kan gampang, penyebabnya kutilang kan cuma satu, cuma karena kurang sinar matahari, cuman itu aja. Jadi sudah yang namanya kutilang itu mau diotak-atik model seperti apa bisa sebetulnya, kalau mau keilmuannya lebih dalam lagi itu diperbaiki dari nutrisi bisa, tapi yang jadi masalah menolongnya juga nggak akan banyak. Jadi kalau yang namanya kutilang itu mau nggak mau solusinya cuman sinar mataharinya ditambah, cuman itu aja, itu yang masalah kutilang. Terus yang Mas Sigit tanya masalah netpot ya. Ini apa sih yang kemarin netpot, sama iya, yang netpot dijawab Pak Jati pakai ya? sistem DFT. Ya. Untuk dataran rendah Mas, untuk dataran rendah sebaiknya kalau bisa pompanya dibuat lebih besar. Kalau jenengan Anda mau pakainya DFT, pompanya dibuat lebih besar Pak. Usahakan jarak panjang pipa itu jangan 4 meteran aja dulu. 4 meter aja dulu. Jadi satu pipa kan. Oke. Satu pipa aja Satu dulu. pipa ya. Nah, kalau mau pakai idealnya itu yang 3 inch. Idealnya 3 inch. Ya, tapi kalau mau dikecilkan sedikit paling kecil 2,5 inch. Paling kecil, jangan di bawah itu. Kalau di bawah itu jenengan Anda terlalu berisiko nanti. Dari sisi tanamannya terlalu berisiko. Nah, terus sebentar saya kasih contoh ya. Nggak ada barang bulat di sini. Nah, ini aja. Oke, tempat tisu. Pipa kan gini seperti ini, Mas. Iya, betul. Pipa kan bulat gini ya. Ya. Nah, kalau mau buat DFT, bisa Anda pakai reducer shock. Reducer shock itu jadi pipa 3 inch ke 1,5 atau ke 2 inch. Nah, ke 1,5 atau 2 inch itu kan bisa. Nanti ada genangannya kan? Di sini ada genangannya kan? Nah, itu solusi pertama. Ya. Nah, siap. Tapi kalau mau lebih ideal menurut saya, ini menurut saya pribadi dari pengalaman saya. Kalau Anda mau lebih ideal, lebih gampang, jangan pakai reducer shock. Pakainya dop.
Dop. Yang tutup. Yang tutup rapat. Iya. Ya, ngerti ya? Iya. Ini ngerti ya. Nah, pakai dop yang tutup rapat. Nah, di dop ini kan berarti kan tidak ada lubang, Pak. Betul ya? Siap. Nah, betul. Anda buat lubang di pinggir, jangan di tengah. Tapi di pinggir. Oh. Lubangnya di pinggir. Oke. Kasih lubang. Bisa menggunakan pipa 1 in. Betul. Nah, bisa menggunakan pipa 1 in yang pasti aman. Yang pasti aman tidak akan meluap. Pakainya pipa 1 in. Taruh di pinggir. Nah, untuk menempelkan pipa, Anda bisa pakai shock drat. Shock drat dalam luar sama dalam itu dicepit, kasih tengah-tengahnya dikasih karet ban aja. Karet ban dalam itu kan. Nah, dengan ban dalam itu kan pasti kenceng itu. Sudah pasti kenceng kan? Nah. Betul. Karena lubangnya itu ada di samping. Anda kan pakai netpot ini. Dibuat lubang di atas, ada netpot. Bener ya? Nah, lubangnya dibuat persis se-netpot aja. Netpotnya dimasukin. Nah, sudah. Anda kan harus cari ketinggian airnya ini. Betul ya? Betul. Harus cari ketinggian airnya. Ini yang jadi masalah ini. Itu yang jadi masalah kan? Betul. Nah, ini nggak akan saya buka kalau nggak ada orang tanya, kecuali sama Anda, karena jujur saya suka sama jawaban Anda, sama ke Pak Jati tadi. Ya, karena memang zaman sekarang cari orang yang sopan itu susah sekali. Yang ada saya itu dikejar-kejar, orang mau tanya, orang yang butuh tanya, saya ini cuman bantu tapi dikejar-kejar di WA, di message itu untuk supaya dia dapat jawaban gitu. Padahal belum tentu orangnya juga pakai Paramudita atau itu saya nggak peduli sebetulnya pakai Paramudita atau tidak. Saya barusan posting itu tadi. Nah, pipanya pakai 1 inch, dikasih shock drat luar dalam, itu biar kenceng aja atau terserah, pokoknya intinya nggak bocor, intinya itu aja ya. Jadi silahkan modifikasi sendiri, tapi kalau ini saya bicara yang ideal, Anda modifikasi sendiri, yang penting hasil akhirnya sama, intinya itu aja ya. Nah, pipa 1 in pakai shock drat luar dalam, lubangnya ini di samping. Nah, karena lubangnya ini di samping, ada netpot di sini, berarti katakanlah netpot sampai ke sini misalkan ya. Misalkan netpotnya sampai sini kan. Nah, Anda kan harus cari level airnya ini. Itu Pak. Masih ketambahan lagi begini Pak. Kalau ini misalkan ini netpot, ya kan? Kalau tanaman itu masih semaian, masih kecil, baru aja pindah tanam. Akar belum banyak kan? Nah, betul. Orang kan kesulitannya selalu mencari posisi akarnya itu belum sampai Pak. Makanya dikasihnya kain flanel. Tuh ada belum lama yang tanya menggunakan kain flanel. Ya, untuk instalasi DFT. Nah, karena dia tanya, saya nggak jawab juga. Ya pokoknya saya jawab sebutuh saya, sesempat saya gitu. Nah, ini begitu netpot masuk, karena dia masih semaian. Kalau masih semaian, akarnya belum ada. Tapi kalau sudah dewasa, sudah ada akarnya, gampang, nggak masalah. Tanpa flanel kan juga akarnya tetap akan menyentuh sampai ke air kan, betul ya? Betul. Gimana cara menyiasatinya? Yang pasti, kalau posisi tanaman Anda itu masih posisi baru pindah tanam, ya, istilahnya 1 HST lah katakanlah, akar belum banyak, daunnya juga belum banyak. Jadi akar masih belum bisa menyentuh air. Kalau DFT kesulitan ngatur itu kan. Nah, kalau pakai reducer shock, kalau tadi di pipa ini Anda pakai reducer shock, level air nggak bisa berubah, nggak akan pernah bisa berubah. Tapi kalau Anda pakai cara saya tadi, pakai dop, lubangnya di samping 1 inch, pakai shock drat luar dalam, dicepit, kasih karet di tengahnya, jadi nggak akan bocor. Misalkan pipanya ini ya, pipa keluarnya lubangnya dari sini ya. Nah, kalau Anda kepingin level airnya lebih tinggi Pak, kan Anda tinggal putar ini Pak. Anda tinggal putar ini.
Jadi mau airnya mau Anda penuhin juga tinggal ini dibuat naik sini aja kan airnya sudah naik, Pak. Betul nggak? Iya. Logikanya iya, betul, kan? betul. Ini nggak kepikir pasti. Iya. Nah, itu sebabnya kenapa saya nggak pernah pakai reducer shock untuk masalah DFT ini. Karena nanti begitu tanamannya sudah mulai dewasa, kalau misalkan airnya terlalu tinggi, akarnya busuk, Pak. Masalah betul. Seperti kan? Penjelasan sampean yang sebelumnya, betul. Akar batang nggak boleh menyentuh air nutrisi ya. Nah, benar kan? Nah, kalau begitu tanaman mulai besar, ini tinggal turun, Pak. Diputar aja turun. Makanya level airnya bisa diturunkan. Berarti bisa dikatakan jadi semi NFT gitu ya? Betul. Itu yang jadi masalah. Ya, tapi jangan terlalu sedikit airnya. Pesan saya, airnya jangan terlalu sedikit karena memang nggak bisa, Pak. Pipa itu kan bulat. Kalau airnya NFT cuman ada sekitar di bawah sini, tempat tumbuh akarnya kurang. Siap. Seperti penjelasan Mas Andrew kemarin ya. Betul. Jadi ini harus tetap ada air. Paling enggak dikasih jarak lah antara 1-2 cm dari netpot, dari dasarnya netpot di sini ya ada jarak 1-2 cm lah airnya. Jadi akar masih bisa keluar tapi air kecukupi tanpa flanel. Enggak repot kan? Nah, tanpa flanel. Terus ini masalah ini paham ya, Pak? Jadi instalasi outputnya. Nah, instalasi outputnya itu Anda bisa menggunakan sistem ini. Ini output. Ya. Nah, inputnya sekarang. Masalah inputnya. Inputnya, output di sini. Inputnya usahakan dari atas. Sejajar dengan lubang netpotnya kan dia ada di atas ini. Dibuat sejajar. Gitu. Ya, dibuat sejajar. Terus lubangnya inputnya di sini. Kasih sini aja. Pengaruh juga ya, Mas ya. Gini, kenapa kok nggak dari samping? Nggak ada bedanya sebenarnya. Yang penting airnya masuk. Iya. Betul kan? Tapi pasti ada bedanya. Pasti ada bedanya. Kenapa kok saya pakainya di atas? Itu ada pertimbangannya, Pak. Saya pernah ngelola kebun. Inputnya saya buat satu kebun. Inputnya saya buat dari samping semua. Samping atas. Jalan bagus, Pak. Jalan bagus. Sampai suatu saat listrik mati, Pak. Begitu listrik mati kan pompa mati. Iya. Ya. Begitu listrik nyala lagi, pompanya kan langsung nyala, Pak. Betul. Begitu pompa nyala, dia airnya kan langsung dorong. Das gitu. Betul ya? Nah, ya, paham. Karena selangnya di samping sini, das keluar, Pak. Dia lepas semua. Betul, ya. Dan langsung di beberapa titik itu karyawan kebun untungnya tahu, lari-lari masangin satu pasangin semua. Oke. Dari situ sebabnya kenapa kok saya lebih suka selang itu di atas, Pak. Itu pertimbangannya. Ya bener, Pak. Logikanya masuk saya itu. Ini dari pengalaman, Pak. Ini bukan logika, Pak. Ini dari pengalaman saya. Ini kejadian beneran gitu. Nah, terus panjangnya 4 meter. Mungkin Anda pernah lihat pipanya itu nanti diputer sambung nanti outputnya 1. Iya. Nah, jangan pernah melakukan itu. Kalau Anda buat pipanya itu mengular seperti ini, namanya panjangnya juga bukan 4 meter lagi. Panjang pipa 4 meter, Anda buat mengular begini sampai sini, itu namanya pipanya sudah 8 meter. Oh, iya juga ya. Jadi tambah panjang lah itu ceritanya. Input di sini, output langsung masuk tandon. Masalah nanti ada 200 pipa, Anda jejer 200 pipa, tinggal dikasih satu output, larinya ke tandon semua, terserah Anda. Itu nggak ada patokannya. Yang penting airnya itu dibalikin ke tandon, sesegera mungkin balikin ke tandon.
Jangan biarkan terlalu lama ada di instalasi karena DFT itu panasnya 2-3 kali lipatnya NFT. Ya jelas, namanya Anda punya air 1 gelas, dijemur sinar matahari kelamaan ya airnya panas, Pak. Iya, betul kan? Tapi kalau Anda tuang, Anda minum, taruh, Anda tuang, Anda minum, taruh, airnya nggak akan pernah panas, Pak. Airnya baru kok. Iya, betul. Kalau panas pun nggak akan signifikan, Pak. Kalau panas pun nggak akan signifikan. Ini dari praktek, dari pengalaman saya, panas pun nggak akan sesignifikan kalau airnya digenangkan di pipa. Betul. Pertimbangan ini yang menyebabkan Anda itu harus pastikan debit inputnya kalau mau pakai DFT. Debit inputnya. Ini masalahnya ini kayaknya. Nah, ya. Air inputnya ini harus 2 kali setidaknya, 2 kalinya NFT. Kalau NFT 2 liter per menit, setidaknya air untuk DFT itu Anda gunakan sekitar 4 liter per menit. Itu idealnya kalau DFT. Kenapa kok seperti itu? Karena di pipa ini kan ada genangan air, Pak. Anda itu harus memaksa air yang ada di pipa ini secepat mungkin semua balik ke tandon. Nah, kalau nggak dibarengin dengan debit yang besar, ini airnya kan lambat, keluarnya lambat. Slow. Semakin panjang, semakin lama dijemur sinar matahari dia. Jelas ya, Pak? Bayang ya? Nah, ini satu-satunya cara untuk Anda menyelamatkan instalasi DFT. Jadi kesimpulannya, NFT dan DFT itu sama-sama bagus, sama-sama punya kelebihan, tapi sama-sama ada kekurangannya. Ya, kekurangannya di masalah ini yang saya bahas terakhir ini. Kalau sistem NFT, begitu listrik mati, selesai, airnya habis. Semua balik ke tandon. Betul kan? Iya, betul. Itu minusnya NFT. Tapi kalau sampai misalkan jalan listrik lancar, itu Anda cuma butuh pompa cuma 2 liter per menit. Kecil pompanya, lebih kecil dibandingkan dengan DFT. Iya. DFT listrik lebih besar, listrik hariannya lebih besar. Tapi untuk daerah-daerah yang listriknya sering mati dan lain sebagainya, jauh lebih efektif kalau Anda menggunakannya DFT. Sedikit boros tapi tanaman Anda selamat. Nggak seperti ngejar maling. Begitu listrik langsung lari-lari pulang rumah, wah ini nyiramin tanaman segala. Nggak perlu sampai seperti itu. Kira-kira kebayang ya, Pak? Sudah kebayang saya. Ya, sudah kebayang. Nah, jadi kalau Anda terapkan ini dulu di istilahnya gini, yang saya bagikan ini buat kecil dulu, Pak, jangan besar-besar. Panjang 4 meter mungkin 2-3 pipa aja, kan habisnya juga nggak sampai banyak-banyak banget. Ini saya siapkan pipa 3 in 2 meter 20 kalau nggak salah ini, Mas. Cuman 2 biji itu memang untuk pelatihan. Betul. Bagaimana saya harus memahami dulu gitu. Betul. Ya sudah, itu jalankan dulu aja. Toh kalau cuman 2 meter sekian itu malah lebih mudah lagi. Ya, pompa mungkin bisa 3 liter per menit lah, setidaknya satu jalur itu kasih aja 3 liter per menit karena dia pendek kan. Semakin pendek sebetulnya semakin bisa turun debitnya. Batam kan posisinya panas sekali, Pak. Soalnya panas banget. Banget. Betul. Batam kan soalnya posisinya panas sekali. Jadi kalau misalkan pipanya pendek, ya buat aja lah setidaknya pompanya cari yang 3 liter per menit lah. Aman. Setidaknya siap. Aman buat Bapak. Iya. Ya. Nah, ini terapkan dulu aja. Nanti di 2 pipa itu yang Bapak punya itu. Nah, masalah nanti Anda mau mengembangkan ke kebun dan yang lain-lain yang mewah-mewah yang sudah skala industri yang katanya kebun-kebun
teknologinya canggih-canggih itu urusan nanti, Pak. Yang penting ini Anda buat ideal dulu, nanti masalah Anda mau modifikasi dan lain sebagainya silahkan. Tapi setidaknya Anda tahu dulu, oh standarnya ini, nanti di tempat Anda bisa kurangin yang apa, naikin yang apa, adjustnya enggak terlalu jauh dari patokan yang saya kasih ini. Iya. Kira-kira gitu. Cuman ya, begini Mas Hendro. Ya. Gimana Pak? Ya, insya Allah saya ngerti tuh. Ya. Cuman begini, saya ini kan nggak mau ribet sebenarnya kan. Betul. Makanya saya tuh ngejar para mudita nutrien. Cuman ya memang tempatnya jauh. Bagaimana? Karena kalau nanti pakai nutrisi yang lain, saya harus ada yang remaja lah, ada itu saya nggak ada waktu nanti di situ gitu loh. Makanya gimana caranya? Sampai saya sama Mas siapa Oscar, saya bilang Mas Oscar nanti kalau pesen para mudita aku titip ya. Om masih banyak Om, waduh cari di mana? Karena menurut hemat saya begini, seperti yang Mas Andrew bilang, tanaman itu punya daya serap masing-masing. Saya pelajari seperti itu ya, yang dari Mas Andrew. Nah, ketika formulasi yang ada di para mudita itu teruji, dan saya juga udah melihat dari sekian banyak kebun dan termasuk miliknya Mas Andrew juga, dan itu terbukti dan teruji. Maknanya walaupun nanti skalanya masih belajar kayak saya kecil itu kan sangat membantu, apalagi nanti di skala industri kan seperti itu. Ya, nah, ya. Karena apa? Ternyata semakin kesini ternyata bukan problem ya, tantangannya itu semakin banyak. Lah kalau nanti saya udah tantangan banyak, terus nutrisinya bermasalah kan lucu Mas. Makanya saya pakai nutrisi yang aman. Ini kayak mana saya mendapatkan? Oke. Oke. Gitu dulu Pak ya. Makasih Mas Nanti Hendro. kalau ada apa-apa kontak-kontak Pak. Terima kasih banget, pendidikannya sangat bermanfaat bagi saya. Baik mudah-mudahan Pak. sampai sehat selalu. Semoga membantu Pak ya. Anak-anak, istri juga sehat. Siapa tahu nanti bisa berkunjung ke sini. Banyak orang para mudita di sini banyak kan. Ya, makasih ya Pak. Nggih, matur suwun Mas, matur suwun. Nggih. Oke, teman-teman, semoga ini nanti saya posting. Ini akan saya posting di YouTube. Semoga bincang-bincang saya ini bisa cukup membantu, dan karena ini darurat, jadi saya nggak menyediakan yang terlalu fancy, yang terlalu bagus. Benar-benar murni ini live dadakan. Saya baru istirahat makan siang tadi, terus tiba-tiba ada saya tertarik dengan komennya teman, salah satu teman kita di Para Mudita Community, makanya saya buat video ini. Jadi semoga berguna ya. Ini memang saya live, tapi saya nggak pasti ini live-nya bener sudah jalan atau belum, tapi saya record. Kalau misalkan ternyata live-nya nggak jalan, ya saya posting di YouTube nanti saya posting di YouTube, saya share. Oke. Semoga yang saya bagikan ini trik-triknya instalasi DFT ya. Jadi semoga berguna untuk teman-teman semua ya. Saya Andrew Tang, salam satu tandem.